Katakan, apa ada seorang pemuda yang mendarat di pulau ini? Katakan, ayo cepat katakan. Sontoloyo. Kalau kamu tidak mau jawab, kupatahkan satu demi satu tulang-tulangmu. Ayo jawab. Gombal bodol. Katakan. Iya. Tabib muda itu dimasukkan ke penjara di bawah tanah. Di mana? Di balik bukit itu, Neng. Ada sebuah rumah. Pulau ini tidak terlampau besar untuk aku mencarimu atau membunuhmu. Kalau ternyata omonganmu itu bohong. Benar, Neng. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Jangan berlagak jago di sana. Biarkan kami tetap di sini. Hei, di sini jauh lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Kurang ajar. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Jangan bunuh kakek saya. Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami? Kami dari perguruan Sugalu. Aku Putri Empu Mahsyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku mencari ibuku. Yang telah dibuang dengan hukum yang semena-mena. Oleh Bresdayu. Saya memang pernah mendengar bahwa Adi Aksa Sedayu mengirimkan 3 orang hukuman. Tapi sampai sekarang belum pernah tiba di pulau. Mungkin kapalnya terserang badai. Karena bulan-bulan ini memang musim barat. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Bebaskan semua orang yang dipenjara bawah tanah. Maaf Kisanak. Mereka manusia-manusia bejat. Sangat bejat. Mereka pasti akan membuat onar kalau dibebaskan. Itu tanggung jawab saya. Siapa kamu? Dia cucuku Dewi. Saya tidak tanya kamu.
Nama saya Kalyana Tantri, cucu kakek Kalapati. Dia yang telah menyelamatkan saya dari keroyokan ular dan kalajengking di penjara bawah tanah. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman yang lebih dari kakekmu. Nyai yakin kakak empu pergi semedi? Sejak kemarin, Kidarpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Ini upahmu. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Jangan-jangan... Jangan khawatir, Nyai. Tidak mungkin orang bisa menyelamatkan diri dari kapal tenggelam. Jurumudi itu bisa selamat karena kebetulan mengapung di atas kepingan papan kapal. Ya sudah. Baik. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darpasura selalu mengganggu pikiranku? Ada apa? Maaf, Nyai. Kami kira maling yang mau menyusup ke dalam balai pusaka. Apakah tingkah laku saya seperti maling? Maafkan saya, Nyai. Kakang Mahasyura menyuruh saya untuk membersihkan bilik pusaka padepokan sebelum berangkat bersemedi. Dan sekarang saya baru sempat. Saya heran, kenapa guru lebih mencintai Nyai Nila? Orangnya angkuh dan agak culas. Jaga mulutmu, Radi. Kalau sampai terdengar Gusti Empu, kamu bisa diusir dari Sugalu. Bukan begitu. Ini antara kita saja. Terus terang, saya lebih hormat sama Nyai Dewi Sintawati. Dia sangat bijak dan selalu memperlakukan kita seperti sanak kadangnya sendiri. Terus terang, saya sendiri agak ragu bahwa Nyai Dewi tega berbuat serong dengan kramnya. Sangat mungkin Ki Darpasura ikut bermain untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Sebab bukan rahasia lagi antara Nyai Dewi dan Ki Darpasura saling membenci. Karena adik Gusti Empu merasa tersingkirkan oleh pengaruh Nyai Dewi selama ini. Dan si Gramya itu kan murid yang paling jujur. Mana mungkin dia tega mengkhianati guru? Pendapat Radi dan Adi Bendo memang ada benarnya. Saya pernah memergoki Ki Darpasura dan Nyai Saroya terlibat pembicaraan yang kelihatannya sangat penting. Sebelum Nyai Dewi dituduh melakukan perbuatan aib. Bukan tidak mungkin mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Dahsyat Ria.
Apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka padepokan. Itu tanggung jawab kita. Apalagi Gusti Empu sedang seperti. Ada apa lagi? Maaf Nyai, rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa? Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Maaf, agak terlambat. Saya harus menangani orang-orang yang Nyai bantai semalam. Terpaksa saya lakukan, Ki. Mereka mau menghalangi saya. Kita berangkat sekarang? Rencana Nyai sudah benar-benar mantap. Kamu pikir saya benar-benar mencintai orang tua macam Mahasyura, meskipun dia sangat sakti? Selama ini, saya terpaksa berpura-pura mencintai dia, karena saya butuh ilmunya. Tapi Kakang Mahasyura selalu melarang saya berlatih ilmunya, dengan alasan perut saya. Bagaimana nanti dengan anak Kakang Mahasyura yang sedang Nyai kandung? Ini anakku. Aku sangat yakin anak yang aku kandung ini bukan anak Kakang Mahasyura. Karena ketika dia mengawiniku, aku sudah 2 sasi terlambat bulan. Aku akan kembali ke padepokan dekat Gunung Parang. Mari, Nyai. Aku akan menghimpun kekuatan dari perguruan Halimun Petak. Untuk itu, saya mengajak Ki Darpasyura bersama-sama menegakkan kekuatan perguruanku yang sudah hancur oleh Sudamani. Ada dendam perguruan yang masih belum tuntas. Kalau tidak salah, perguruan Halimun Petak adalah Empu Ranggasuli. Dia ayah saya. Oh. Saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahasyura. Itu kenapa saya harus minggat dari Sugalu. Siapa nanti yang akan menjadi guru di sana? Kamu sendiri, Ki. Nanti kalau anak ini sudah lahir, aku yang akan menggantikannya. Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Anglingdarma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Lalu, mau apa Prabaswara? Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Ya, terus terang. Kesetiaan Gusti Prabu Anglingdarma kepada negeri Malwapati mulai saya ragukan. Mungkin karena beliau hanya sebatas mantu dari Gusti Sepuh. Sebenarnya Gusti Patih jauh lebih berhak untuk menjadi raja. Karena kalau saja tidak ada sayembara memperebutkan mendiang Gusti Dewi Setiawati, maka Gustilah yang seharusnya menjadi raja. Sayembara itu yang mengadakannya adalah aku, bukan Romo Prabu.
Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Anglingdarma? Atau sebenarnya sudah batal? Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan. Meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Pati. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-mencela. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil tanpa kemajuan setapak pun. Karena tidak adanya raja. Tidak, tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrin? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrin. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan, membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Anglingdarma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrin? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku. Cukup Gusti, hamba percaya. Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrin. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku. Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang Prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para tumenggung dan adipati. Adipati menerima laporan dari para kubu dan bekel.
Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud Adi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar. Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kerto raharjo. Tidak baik seorang raja harus memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Semua itu cukup ditangani oleh para rakyat dan tumenggung. Sebab ada yang jauh lebih penting dari urusan tetek bengek seperti itu. Adalah bagaimana supaya bisa menjaga wibawa. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak. Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak. Semua kitab pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan terjadi. Sejak Nyai Nila pergi, Ki Darpasura tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kata pekatik rumahnya, Ki Darpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergian Nyai Nila. Darpasura. Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan padepokan Sugalu ini. Tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke padepokan Sugalu? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan keungkit itu lagi. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang, kan? Galuh, jangan. Senang? Hah? Galuh, jangan geli. Galuh, jangan geli. Kakang, tunggu. Kakang, jawab dulu pertanyaanku. Ayo, ngaku saja, benar kan? Kakang, ayo. Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasemuan agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri. Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan.
Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Di Prabu lakukan. Gusti Prabu. Guru menangis? Mana? Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami. Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikan itu. Tapi Guru tidak berusaha melakukan apapun? Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugalu. Darpasyura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru. Bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan. Dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani. Yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Empu Ranggasuli. Dari perguruan Halimun Peta. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan antara Padepokan Sugalu dengan Padepokan Halimun Peta. Tapi saya yakin, apa yang dilakukan Nila Saroya bukan karena dendam kepada Guru. Tapi dendam dia kepada Sudamani.
Apa maksud Prabu supaya saya tidak menghukum Saroya maupun Darpasura? Paling tidak Nila Saroya, karena sebenarnya dia wanita yang perlu dikasihani. Guru masih bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari kembali Galuh Parwati dan Nyai Sintawati. Saya yakin Darpasura telah membunuh Dinda Sintawati dengan cara menenggelamkannya di laut. Saya benar-benar jadi orang kalah, Gusti Prabu. Bagaimana kalau guru tidak mau menerima kita? Kita mengembara. Mungkin ke negeri Malwapati. Karena dari dulu Gusti Prabu Anglingdarma pernah menjanjikan mau mengajak saya ke sana. Saya sudah minta dibuatkan ketupat untuk bekal selama pelayaran kita. Dengan jung kecil, kemungkinan kita akan jauh lebih lama dari pelayaran kita ke pulau ini. Kita harus mengatakan pada Kalapati bahwa dia tetap hanya seorang wakil penguasa di pulau ini. Karena kita telah menaklukkan mereka. Kamu masih menginginkan untuk menguasai pulau menjijikkan ini, loh. Sekedar supaya dia tahu bahwa dia orang taklukan. Pokoknya kakek harus menahan Seliwa di sini. Buat apa? Kalau dia hengkang dari sini, aku malah senang. Dan pulau ini akan menjadi milikku lagi. Kek, saya mencintai Suliwa, Kek. Saya bisa mati kalau harus berpisah sama dia, Kek. Kakang, Kalapati masih belum kelihatan. Kakang! Kakang Seliwa! Kakang! Dia lagi. Kakang Seliwa! Kakang! Ada apa? Kakek, tolong kakek. Kenapa kakek? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong kakang. Pingsan? Sebentar ya. Loh? Apa? Sana, tolong kakek si centil itu. Jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Saya kan tidak melarangmu. Lagi pula itu bukan urusanku. Sebaiknya kau ikut. Hih, Bagaimanapun, kita perlu bicara dengan Kalapati. hah, di mana dia? Di rumah.
air. Kakekmu terkena racun ikan gelembung dan bunga karang darah. Baik. Masih bisa diselamatkan, Kakang? Tugas seorang tabib adalah berusaha. Heh, kenapa kamu tampak senang melihat kakekmu yang sekarang itu? Jangan-jangan kamu sendiri yang meracuninya. Kenapa Nini bicara begitu? Kalau saya mengharapkan kematian kakek, buat apa saya minta tolong sama Kakang Suliwa? Jangan berani-berani menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh.